Assalamualaikum. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Sophia Nurizkia dan Subagja Burhanuddin dari kelas 2C Pendidikan Biologi dengan judul Mana tas yang lebih ramah lingkungan? Teman-teman, pada saat kita berbelanja, kita akan dihadapkan dengan pilihan tas belanja manakah yang akan kita gunakan. Jika melihat tas plastik yang tersebar di laut, sudah jelas bahwa plastik berdampak buruk bagi lingkungan. Tentu saja, tas kertas dan tas kain merupakan pilihan yang paling tepat. Namun, benarkah begitu? Ketiga jenis tas tersebut berdampak terhadap lingkungan yang ditentukan oleh jejak karbon, potensi penggunaan kembali, daur ulang, serta daya urainya. Untuk memperoleh informasi lengkap tentang tas belanja ini, kita harus melihat cara pembuatan, cara penggunaan, serta di mana mereka berakhir. Yuk kita mulai dari tas yang berbahan plastik. Tas plastik yang tipis dan halus terbuat dari polietilen kerapatan tinggi yang dikenal dengan istilah HDPE. Untuk menghasilkannya, minyak bumi harus diekstraksi dari dalam tanah, kemudian dipanaskan dengan suhu tinggi. Polimer resin yang terbentuk kemudian dikirim bersama bahan tambahan lainnya seperti titanium dioksida dan kapur ke pabrik tas plastik. Di sini, mesin bertenaga batu bara melelehkan bahan-bahan tadi dan memintalnya menjadi lembaran plastik yang kemudian dilipat menjadi tas. Saat tas plastik tiba di tujuan akhirnya, sekitar 1,6 kg karbon dioksida telah dilepaskan ke atmosfer. Hampir setara dengan karbon yang dihasilkan sebuah mobil yang berjalan sejauh 6 km. Selanjutnya, tas berbahan kertas. Kertas dibuat dari bubur kayu, dan jika biaya karbon untuk menghilangkan pohon dari ekosistemnya dihitung, selembar kertas bisa menyumbangkan sekitar 5,5 kg karbon dioksida. Sementara itu, menanam kapas adalah proses yang membutuhkan banyak air dan energi. Produksi selembar tas kain katun menghasilkan sekitar 272 kg karbon dioksida. Teman-teman, jika kita membandingkan jejak karbonnya, sudah jelas tas plastiklah pemenangnya. Namun, dampak lingkungan juga ditentukan oleh cara penggunaan tas tersebut. Penggunaan kembali atau daur ulang tas belanja dapat mengimbangi kerugian yang ditimbulkannya dengan cara mengurangi permintaan. Untuk mengukur selisihnya, kita dapat membagi jejak karbon sebuah tas dengan jumlah pemakaian kembalinya. Sebagai contoh, jika tas plastik digunakan kembali sebanyak 3 kali, dampaknya menjadi lebih rendah daripada tas plastik sekali pakai. Jejak karbon tas kain juga dapat dikurangi dengan cara yang sama jika digunakan sebanyak 131 kali. Dari ketiga pilihan, tas kain tahan lama yang kemungkinan besar digunakan kembali. Telah terbukti bahwa tas kertas lebih cepat dibuang karena mudah robek, sama halnya dengan tas plastik, meskipun mereka dibuat tidak mudah robek. Kemudahan memperoleh tas ini membuatnya cenderung hanya digunakan sekali. Daur ulang tas HDPE juga menghasilkan jejak karbon, tetapi tidak berlaku sama untuk semua jenis material. Tas kain bahkan lebih sulit untuk dihancurkan dan diproses, tetapi karena tas kain lebih sering digunakan kembali, kecil kemungkinannya berakhir di tempat sampah. Faktor ketiga dalam menghitung dampak lingkungan adalah daya urai. Karena tas HDPE tahan panas dan tidak dapat dilarutkan, mereka tetap ada lama setelah kita membuangnya. Plastik yang terurai sebagian bertahan dalam ekosistem selama berabad-abad. Di sisi lain, kain katun dapat terurai dengan baik dalam hitungan bulan, dan tas kertas terurai sempurna hanya dalam waktu 90 hari. Nah, teman-teman, jadi tas belanja jenis apa yang sebaiknya digunakan dan yang lebih ramah lingkungan? Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.